warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 4. Menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita semua membaca doa sebelum belajar, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar anak-anak SMP yang sedang melakukan atau setelah pesta minuman keras. Gambar kedua adalah siswa SMP yang sedang melakukan tawuran di jalan. Dan yang ketiga adalah siswa yang sedang berjudi. Ketiga gambar ini adalah yang kita akan pelajari hari ini tentang menghindari minuman keras, pertengkaran, dan judi. Yang pertama adalah menghindari minuman keras. Khamr adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Orang yang mengonsumsi khamr dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri atau mabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan khamr atau miras itu tidak semata dari bahan untuk membuat khamr miras, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Khamr yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran itu seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Hukumnya adalah haram. Nah, secara tegas Allah itu melarang orang yang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah mengharamkan minuman keras atau khamr ditegaskan dalam hadis Nabi berikut ini. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah ini jelas ya bahwa khamr itu adalah haram untuk diminum karena memabukkan. Dampak orang yang meminum minuman beralkohol atau memabukkan. Secara fisik atau kesehatan fisik fisiologis, yang pertama, mengonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang itu menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang itu mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, apabila sering minuman khamr itu menurunkan kekebalan tubuh dan tubuhnya itu dapat mudah terserang infeksi. Yang ketiga, semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang Anda konsumsi, semakin besar risiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati.
jangan mati konyol akibat meminum minuman keras karena jelas sangat berdampak negatif untuk tubuh kita. Nah, selain dampak untuk fisik, juga ada dampak gangguan jiwa. Yang pertama, gangguan daya ingat. 2. Gangguan bahasa. 3. Perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian ini merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga yang pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai paham paranoid, gangguan frontal dan temporal, kemudian mengalami perubahan kepribadian yang jelas, mudah marah, dan emosi yang meledak-ledak. Nah, akibatnya dapat memicu berbuat kejahatan. Itu ya, gangguan dari dampak negatif meminum minuman keras sangat berbahaya, jadi harus kita hindari. Bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat dengan tujuan hidup kita. 2. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. 3. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jelas ya, meminum minuman keras itu tidak boleh. 4. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Ini adalah cara menghindari minuman keras. Selanjutnya itu adalah judi, al-maisir. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau yang sering disebut dengan berjudi. Berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Selanjutnya adalah dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial. 1. Berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. 2. Dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. 3. Dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. 4. Tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. 5. Seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. 6. Dapat menghancurkan stabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Ini adalah dampak negatif dari judi. Sangat-sangat merugikan manusia. Dan yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Nah, agar tidak menyesal, kita jauhi dari judi. Nah, ini ada contoh, kalah judi anak bakar rumah orang tua. Nah, nauzubillah min dzalik ya, kita harus menghindari sikap ini. Nah, cara menghindari perbuatan judi yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. 2. Menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. 3. Menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. 4. Berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih baik bergaul dengan orang-orang yang baik. 5. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus kepada perjudian. Selanjutnya adalah pertengkaran. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang
muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan musyawarah dan dialog, kan tidak dengan pertengkaran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anil Bara'i bin Azib anna Rasulullah qala la zawarud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu kan dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat, ancaman hukumannya juga sangat berat. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Jalan kalian masih panjang. Kejar cita-cita yang kalian impikan. Jadilah generasi muda yang saling menghargai, cinta kedamaian, dan menebar kebaikan di bumi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menghindari sifat-sifat tersebut, sifat meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.